Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelas 11 IPA 5 dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi minyak bumi. Nah, bagian yang akan kami bahas di sini yaitu mengenai dampak dan solusi adanya minyak bumi di Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sofina Zua Aulia dengan nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Rahmadina Putri Maharani, absen 26. Saya Naura Nafasasria dari kelas 11 IPA 5 absen 22. Halo, perkenalkan nama saya Kelvin Alfianto dari kelas 11 IPA 5 absen 12. Hai, nama saya Devina Akula, absen 6 dari kelas 10 IPA 5. Pembahasan pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari minyak bumi. Apa sih minyak bumi itu? Jadi, minyak bumi adalah cairan kental berwarna coklat pekat atau kehijauan yang mudah terbakar. Cairan ini berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi terdiri dari cairan kompleks dari berbagai hidrokarbon. Sebagian besarnya adalah alkana, tetapi bervariasi dalam penampilan, komposisi, dan juga kemurniannya. Jadi, yang dapat kami simpulkan dari materi minyak bumi mengenai dampak dan solusinya yaitu adanya daerah Lumpur Lapindo, di mana tempat ini menjadi tempat yang terdampak akibat pengeboran minyak yang dilakukan beberapa tahun lalu. Dan untuk solusinya, kita bisa melakukan hal dari yang paling sederhana, yaitu menaiki sepeda, menaiki skuter, atau ketika kita berpergian, kita lebih memilih menggunakan angkutan umum, seperti kereta, bis, atau ojek online yang transportasinya menggunakan teknologi listrik. Beberapa kegiatan tersebut dapat membantu untuk mencegah terjadinya pengeboran minyak bumi yang berkelanjutan. Nah, itu tadi adalah sejarah dari lumpur lapindo. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa lumpur lapindo adalah dampak pengeboran minyak bumi sehingga menyebabkan setengah daerah Sidoarjo ini tenggelam oleh lumpur yang memiliki suhu sangat panas. Buat teman-teman yang mau cari tahu secara detail tentang sejarah lumpur lapindo, kalian bisa berkunjung ke lokasi lumpur lapindo. Kalian tahu gak sih, pasti minyak bumi itu yang dibuat massa, bukan? Jadi tempat ini adalah Lumpur Lapindo. Tempat ini tempat bersejarah bagi warga Indonesia, khususnya ada di Sidoarjo. Wah, kenapa ya tempat ini menjadi tempat bersejarah bagi warga Indonesia? Yuk simak video penjelasan dari kita mengenai sejarah Lumpur Lapindo. 16 tahun lalu, sebuah desa kecil di Sidoarjo digemparkan oleh lumpur panas yang menyembur dari tanah. Tidak disangka bahwa lumpur ini akan menenggelamkan desa-desa, menghancurkan bangunan pabrik, dan membuat puluhan ribu warga kehilangan rumahnya. Ya, apalagi kalau bukan lumpur lapindo. Sudah hampir 2 dekade berlalu. Berbagai ahli datang dari penjuru dunia untuk melihatnya. Tapi masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Baru-baru ini, publik malah dihebohkan oleh penemuan harta karun langka di dalam lumpur. Elemen logam tanah jarang yang mempunyai segudang manfaat dan katanya lebih mahal dari emas. Kenapa lumpur lapindo bisa terjadi dan bagaimana perkembangannya selama ini? Pukul 4:30 pagi 29 Mei 2006, lumpur panas menyembur di tengah persawahan Kecamatan Porong, Sidoarjo. Semburan berasal dari sumur Banjar Panji, lokasi pengeboran gas Lapindo Brantas INC. Penyebabnya masih diperdebatkan, dan ada 2 teori yang muncul. Efek dari gempa Yogyakarta 2 hari sebelumnya atau kesalahan prosedur pengeboran. Lapindo Brantas INC atau LBI adalah perusahaan yang bergerak di industri minyak bumi dan gas. Saat itu, mereka tengah melakukan pengeboran sumur untuk eksplorasi gas. Kilas balik ke 11 hari sebelum bencana, perusahaan sudah diperingatkan untuk memasang pipa selubung pelindung dinding lubang bor sebelum kedalaman 2.804 dan mencapai formasi Kujung. Tapi menurut Wakil Presiden Humas LBI sudah disetujui bahwa pipa selubung akan dipasang sekitar 5 meter dalam formasi Kujung. Karena pemasangan 15 meter di atas lapisan ini berpotensi menimbulkan masalah, pengeboran pun dilanjutkan melewati 2.600 meter, tapi sudah semakin dalam. Formasi Kujung belum juga ditemukan.
mencapai kedalaman 2.834 meter, letusan uap air dan gas mulai terlihat 200 meter dari titik pengeboran. Dugaannya adalah karena terjadi pencampuran lumpur, air, dan gas. Dari lapisan-lapisan tanah akibat retakan lubang, tekanan yang terlalu tinggi pun mendorong naik campuran material tadi. Semburan lumpur lalu menjalar ke perumahan warga. Gas yang keluar dikabarkan mengandung hidrogen sulfida dan meracuni 2 penduduk sekitar. LBI awalnya mencoba menghentikan kebocoran dengan menuangkan lumpur berat ke sumur. Tapi material panas tetap meluas ke daerah sekitar. Kemudian perusahaan membangun tanggul penahanan, namun lumpur terlanjur menenggelamkan 750 rumah dan menutup 2 jalur kereta api. Saat itu volume semburan harian mencapai 5.000 meter kubik atau setara 2 kolam renang Olimpiade, sehingga mampu merendam 90 hektar lahan dalam 21 hari. Tanggul pun berkali-kali jebol karena kesulitan menahan lumpur. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lalu menyusun strategi penanggulangan melalui penerbitan Kapres di 2006 dan Papres di 2007. Dibentuklah Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo untuk menangani lumpur Sidoarjo serta masalah infrastruktur dan sosial di sekitarnya. Tapi hasilnya tidak maksimal, karena semburan lumpur harian terus meningkat hingga 100.000 meter kubik di 2008, atau dapat mengisi 40 kolam renang Olimpiade, bahkan lumpur sampai menjalar ke jalan raya Porong di 2010. Karena LBI dan pemerintah juga harus mengganti rugi pada korban, dan jumlahnya tidak sedikit. Menurut Dadang Rukmana, Direktur Perkotaan Kementerian PU, pihak Lapindo akan membayar ganti rugi dengan cara membeli lahan yang terdampak dengan total 3,8 triliun. Untuk korban di luar PAT, ganti rugi dibebankan ke dana APBN, tapi hingga 2013 LBI hanya dapat mengeluarkan 3,03 triliun dan meminjam dana pemerintah sebesar 773 miliar di 2015 dengan jatuh tempo di Juli 2019. Bukannya membayar utang saat jatuh tempo, LBI malah menyatakan adanya piutang 1,9 triliun dengan pemerintah. Untuk penanggulangan lumpur di 2006 sampai 2007, utang LBI kemudian akan diselesaikan melalui perjumpaan utang. Secara tak langsung, pemerintah juga ikut menanggung ganti rugi dengan total alokasi dana APBN yang mencapai 11,27 triliun. Penanganan lumpur Lapindo tak juga selesai di 2017. Pemerintah diperkirakan masih membutuhkan 1,5 triliun lagi untuk memutuskan penanggulangan ini. Anggaran sebesar 380 miliar pun kembali dihancurkan di 2020. Ajaibnya, meski lumpur Lapindo dinobatkan sebagai bencana metana terbesar di bumi, kegiatan blok berantas masih berjalan. Di 2018 memperpanjang kontrak sebagai hasil dengan LBI selama 20 tahun. Dan Lapindo berantas akan kembali melakukan eksplorasi migas tidak jauh dari titik semburan. Apa jadinya situasi ini nanti? Pertanyaannya bukan lagi siapa atau apa yang menyebabkan lumpur Lapindo, melainkan kapan bencana ini akan berakhir. Tunggu. Kalau ada dampak, berarti ada solusinya dong. Yuk kita cari solusinya.